وقد وقع عند الطائف الأوسط بربهم هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس ويقعون في أعراضهم. بل في أمر المقدار يوم القيامة بأكل لحم أخيه ميتا كما ذكره حيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل الذي كان يغتاب الناس في الدنيا فيقال له: كل لحم أخيك ميتا، كل لحم أخيك ميتا كما أكلته حيا. قال: فإنه لا يأكله ويصره وينكره ويكره وهو الضرر وينكره أي يعبس ويخفي وجهه من الكراهة. ورواه أيضا بإسناد المنكرات بلفظ: من أكل من لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له: كله حيا كما أكلته ميتا، فيأكله ويكره ويصيح ويطلع أي يعكس ويبكي وجهه من الكراهة. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, dua hadis yang kita baca adalah hadis yang menjelaskan daripada dampak dan akibat orang yang semasa hidupnya di dunia melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu berdasarkan daripada ayat: wa la yatallahu ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, hadis yang lain yang juga kita pernah sampaikan dan kaji berkaitan dengan ghibah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Atadruna man ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam." Qala: "Ikraka akhaka bima yakrah." Ila akhir hadis. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Ghibah itu kata ulama dzikul insan bi akhihi bima yakrahu fi riyadihi. Wa hiya min kaba'il dhunub allati tuqta sahibuha wa awaqibuha al-wakhimah ashman ibasul hasanat yawm al-qiyamah wa naqlul ajri muhtar wa tashbihul Qur'an fa'iluha bi akli lahmi akhihi maitan fadlan an tamzir rawabit al-mujtama wa nasri al-bughra wa zawal al-tafaq bainan nas. Ghibah itu kata ulama adalah dzikrul insan bi akhihi, saat dimana ketika seorang membicarakan tentang saudaranya yang dianya tidak menyukainya, saat dimana ketika saudaranya tiada, andai dia mendengarnya, andai dia mengetahuinya, maka dia pun tidak menyukai dan tidak senangkannya. Itu bahasa kita memanggilakan keburukan orang. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana kalau yang dibicarakan itu benar adanya?" Lalu kemudian Rasul katakan, bila mana yang dibicarakan itu benar, ada yang sesuai dengan fakta dan realitanya, maka kata Rasul itulah yang disebut dengan ghibah. Tapi bila yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan realitanya, maka
memfitnah. Kedua hal ini termasuk di antara dosa besar. Kenapa disebut dengan dosa besar? Karena memberikan dampak yang luar biasa, yang sebab karenanya bisa jadi pelakunya itu akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik untuk dirinya. Wahai apa di antaranya? Yang pertama kata ulama al-ikhlas yaumul qiyamah. Al-Abu Hasanatul Muqtad liman ibtabahu wa ufriha alaihi sayyidatihi fayulqa finnar. Ikhlas, muflis, bangkrut, kelak hari kiamat. Ada sebuah riwayat hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Maklum hadis ini. Lalu oleh sahabat berkata, "Al-muflisu bina mata dirham wala mata'." Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya harta, kata Rasul, dan orang yang bangkrut kelak yaumul qiyamah, yakni yang datang menghadap Allah dengan pahala-pahala kebaikannya, pahala-pahala sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, atau semua kebaikan yang telah diperbuat semasa hidupnya di dunia. Namun kata Rasul, "Faqad syatama hadza wa akhadha mala hadza," dan seterusnya dan seterusnya. Semasa hidupnya banyak melakukan hal yang menyakitkan orang lain. Banyak orang lain yang terzolimi karena perbuatannya atau sebab karena perkataannya. Dia merampas haknya orang yang bukan haknya, dia memfitnah orang, dia menggibah orang dan lain sebagainya, sehingga mereka yang dizolimi semasa hidupnya di dunia menuntut balas, pada akhirnya kebaikan atas apa yang telah dia perbuat dari pahala yang sudah Allah tentukan baginya diberikan kepada orang-orang yang disakitinya. Andai masih banyak yang menuntut atas apa yang telah dia perbuat semasa hidupnya, sementara pahalanya sudah habis, kebaikan yang sudah habis, maka kata Rasul, kejahatan atau dosa orang-orang yang dizolimi itulah yang akan ditimbulkan kepada mereka yang melakukan kezaliman di semasa hidupnya. Habis pahala akan kebaikannya, bertambah dosa dari perbuatan orang yang dizaliminya, wa ulqiya binar, hingga dia pun dicampakkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini orangnya muflis. Maka kata ulama, iflas sahibuha, dibangkrutkan pada hari kiamat nantinya pelakunya. Jangan sampai kita bangkrut kelak hari kiamat, pahala kita terkuras, pahala kita habis sebab karena perbuatan kita semasa hidup kita di dunia. Ini diantara. Yang kedua kata ulama, naqlul ajra lil muqtar. Ada naqlul ajra lil muqtar. Pahalanya akan berpindah dari seperti yang tadi kita sebutkan. Apa yang kita telah dapatkan, apa yang sudah kita perbuat, ternyata ganjaran dan pahala yang diberikan oleh Allah semestinya untuk kita, tapi justru diberikan kepada orang yang kita sakiti, orang yang kita zalimi. Yang kedua, lalu kemudian wa tasyrihul Qur'an fa'iluha bi aklilah min akhihi maitah. Allah Subhanahu wa ta'ala memperumpamakan orang yang melakukan perbuatan itu seperti halnya mereka yang memakan daging saudaranya ketika mati ataupun bangkai. Jadi memakan bangkai diperumpamakan seperti itu. Artinya orang ini melakukan suatu perbuatan yang sangat menjijikan, yang sangat memberikan dampak luar biasa. Ada satu riwayat hadis yang kita pernah temukan saat di mana Rasulullah bersama dengan Sayyidah Aisyah.
Ketika itu datang seorang wanita ingin menjumpai Rasulullah. Lalu saat ketika dia bicarakan apa yang menjadi hajatnya, selesai keluar. Selesai keluarnya ini wanita, Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, maaf sholat hadhihi mar'ah." Orangnya keluar, sudah keluar, komentar Sayyidah Aisyah, "Maaf sholat hadhihi mar'ah." Kemudian kita terjemahkan, "Ya Rasul, itu wanita yang baru saja alangkah pendeknya badannya, cebol untuk bahasa kita. Cebol ya Rasul, alangkah pendeknya." Itu memandirkan keburukan, memandirkan kekurangannya. Maka orangnya sudah ada di tempat. Apa kata Rasul? "Wahai Aisyah, lau andai sekiranya ucapan yang kau baru ucapkan itu diletakkan di lautan yang begitu luas sekalipun, lataghayyara, maka akan dapat merubah air yang ada di dalam." Bayangkan, berubah air lautan. Artinya apa? Dampaknya luar biasa. Ucapan yang sedemikian itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Sampai-sampai air laut saja itu bisa berubah, karena itu hanya perumpamaan. Itu perumpamaan. Air laut yang sebegitu banyaknya, andai itu diletakkan atau dicampurkan ke dalamnya, lataghayyara, berubah hitam warnanya. Mestinya kan kalau air laut yang begitu banyak, masukkan apa nanti kita masukkan, ada pengaruh saking banyaknya baiknya tadi. Tapi ini kata Rasul, andai ucapan itu tadi diletakkan atau dimasukkan